Hai teman Historia. Siapa teman Historia yang waktu kecil mendengarkan lagu-lagu anak bahkan masih hafal sampai sekarang? Atau jangan-jangan teman Historia malah generasi yang mendengarkan lagu-lagu orang dewasa dengan tema cinta-cintaan sejak kecil? Nah, di masa kejayaannya sebelum tahun 2000-an, biasanya lagu anak-anak itu memiliki lirik yang sederhana dan mudah dihafal, tapi memiliki pesan moral yang baik untuk perkembangan anak. Nah, kayak lagu Bangun Tidur. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, lagu itu ngajarin anak-anak supaya memiliki rutinitas yang baik setiap paginya. Masa kejayaan lagu anak-anak tersebut gak bakal terjadi tanpa adanya karya dari para maestro pencipta lagu anak. Makanya di episode kali ini kita bakal bahas mengenai beberapa sosok maestro pencipta lagu anak yang mungkin karya-karyanya nemenin teman Historia waktu masih kecil. Siapa aja sosoknya? Yuk kita bahas di Ngerti Sejarah. Lagu anak di Indonesia berubah seiring perkembangan zaman. Makanya bahasan tentang para maestro pencipta lagu anak ini akan kita bagi sesuai dengan generasinya. Yang pertama kita akan bahas mereka yang aktif dari era kolonial sampai 1990-an. Pencipta lagu di era ini biasanya memiliki pendidikan yang baik dari era kolonial Belanda dan Jepang. Pencipta lagu yang terkenal di era ini antara lain ada Ibu Sut, terus ada Pak Dal, ada Pak Kasur, ada Bu Kasur, dan juga ada Ate Mahmud. Sekarang kita bahas tentang Ibu Sut atau Sarijaniung. Ibu Sut dulu merupakan pengajar di HIS atau Sekolah Belanda untuk Bumi Putra setingkat SD. Ibu Sut sadar betul bahwa anak-anak didikannya ini kesulitan untuk belajar bernyanyi karena lagu-lagu yang diajarkan berbahasa Belanda. Sebagai negeri jajahan, sekolah resmi yang didirikan atas seizin pemerintah Hindia Belanda harus mengikuti kurikulum pendidikan Belanda yang berimbas pada semua pelajaran termasuk bernyanyi harus bersumber dari Belanda yang jauh di Eropa sana. Seperti yang dikeluhkan oleh Ibu Sut dalam Bunga Rampai Sumbangsiku bagi Pertiwi Jilid 1, mustahil bagi para anak didiknya untuk menghayati lagu-lagu Belanda tanpa kemampuan secara visual untuk menggambarkan kondisi alam di Eropa sana dan juga cara hidup orang Belanda. Ya, apalagi untuk ukuran anak SD. Mereka yang nggak pernah kenal salju dan bahkan nggak tahu bentuk bunga tulip itu seperti apa. Padahal di negeri sendiri juga nggak kalah suburnya, pemandangan alamnya pun nggak kalah indahnya. Dari keresahan itulah, Ibu Sut akhirnya mulai menciptakan lagu anak-anak berbahasa Indonesia. Nah, pada tahun 1928, lagu anak ciptaan Ibu Sut mengudara di siaran radio milik pemerintah. Nah, lagu-lagu populer yang diciptakan Ibu Sut antara lain ada lagu Gembira, Waktu Sekolah Usai, dan Adik Mulai Berjalan. Ibu Sut kemudian lanjut menciptakan lagu-lagu anak sampai berpuluh-puluh tahun kemudian. Ibu Sut bahkan dijuluki empunya lagu anak-anak Indonesia karena sudah menciptakan lebih dari 400 lagu yang banyak temanya nih. Ada tema mencintai Indonesia, hewan, alam, bahkan sampai lagu-lagu yang menggembirakan. Lagu-lagu yang terkenal antara lain ada Tanah Airku, Berkibarlah Benderaku, terus ada Burung Kutilang, Naik-naik ke Puncak Gunung, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke Pak Dal atau Gerardus Joseph Daljono Hadisubidjo. Pak Dal menekuni dunia musik ketika ia menempuh pendidikan keguruan di Muntilan, Jawa Tengah pada tahun 1928. Di sekolah ia menekuni alat musik biola dan tampil sebagai solois. Ia juga belajar seni musik ketika ia bergabung kelompok kur di gerejanya. Setelah ia lulus dari sekolah tersebut, ia akhirnya mengajar sebagai guru seni musik di 3 sekolah dasar setingkat SD. Ketika Jepang menjajah Indonesia, Pak Dal mendapatkan kerja tambahan sebagai pengisi acara siaran radio dalam program musik. Kebijakan Jepang yang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia mendorong Pak Dal untuk menciptakan lagu-lagu anak berbahasa Indonesia untuk mengisi acara siaran di Solo, Yogyakarta, dan Jakarta. Pak Dal akhirnya terus menciptakan lagu-lagu anak sampai beberapa dekade kemudian.
Nah, lagu Bintang Kecil adalah salah satu lagu Pak Dal yang mungkin paling terkenal. Sekarang kita bahas tentang Pak Kasur atau Suryono dan Ibu Kasur yaitu Sandiah. Pak Kasur mulai bersentuhan dengan dunia pendidikan anak-anak ketika ia menamatkan sekolah guru di Gunung Sari, Bandung pada tahun 1937. Ketika itu ia membuka sekolah taman kanak-kanak. Dan sejak saat itu ia juga mulai aktif menciptakan lagu anak-anak untuk diajarkan ke murid-muridnya. Sementara itu, Ibu Kasur menamatkan studinya di Mulo, yaitu sekolah setingkat SMP pada tahun 1930-an. Ia juga sempat bekerja di Keresidenan Priangan, Bandung. Nama Kasur tadinya merupakan Kak Sur, yang sebenarnya panggilan akrab suaminya yaitu Suryono pada waktu masih muda. Suryono yang tadinya dipanggil Kak Sur berubah menjadi Pak Kasur, sedangkan istrinya Bu Sandiah berubah menjadi Bu Kasur. Pak Kasur dan Bu Kasur bertemu dalam kegiatan Kepanduan Indonesia yang kelak berubah nama menjadi Pramuka. Didorong oleh dedikasi mereka terhadap pendidikan anak-anak di Indonesia, Pak Kasur dan Bu Kasur akhirnya mendirikan TK Mini di rumah mereka sendiri pada tahun 1965. Dan sekolah tersebut menjadi pengabdian seumur hidup mereka terhadap pendidikan di Indonesia. Beberapa lagu anak ciptaan Pak Kasur yang paling terkenal antara lain adalah Bangun Tidur, Balonku, Kebunku, Potong Bebek Angsa, dan lain sebagainya. Nah, gak kalah nih dari Pak Kasur, Bu Kasur juga punya lagu anak ciptaannya sendiri, seperti Bertepuk Tangan dan Sayang Semuanya. Yang terakhir yang akan kita bahas di era ini ada Ate Mahmud atau Amir Thohar Mahmud. Ate Mahmud mengenyam pendidikan setingkat SD pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Di masa revolusi, ia pernah tergabung dalam kombatan tentara pelajar, bahkan pernah tertangkap tentara Belanda. Ketika situasi kembali aman, ia berkesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah guru dan berhasil lulus pada tahun 1953. Setelah sebelumnya berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di Australia, ia mengajar di sekolah guru taman kanak-kanak pada tahun 1962. Sejak saat itu, ia mulai menciptakan lagu anak-anak. Beberapa lagunya yang paling populer antara lain adalah Pelangi, Ambilkan Bulan Bu, Libur Telah Tiba, dan masih banyak lagi. Sekarang kita beralih ke era 1990-an sampai 2000-an. Di era ini paling subur kelahiran lagu anak-anak. Tema-temanya pun lebih beragam karena sedang dalam puncak komersialisasi lagu anak-anak. Saluran televisi berlomba-lomba untuk menayangkan lagu-lagu anak. Kaset lagu anak-anak pun laku keras di pasaran. Papa T. Bob atau Timbul Thomas adalah salah satu nama pencipta lagu anak yang paling populer di era 1990-an. Lagu-lagu ciptaannya laris manis di pasaran. Tapi sebenarnya dibanding dengan nama-nama yang sebelumnya udah aku sebutin tadi, Papa T. Bob termasuk telat nih masuk ke dunia musik anak-anak. Nah, karena beliau ini sebelumnya lebih menekuni ke arah musik rock dan juga musik humor. Dua dari banyaknya artis cilik yang terkenal karena lagu-lagu ciptaan Papa T. Bob antara lain adalah Joshua Suherman dengan lagu Diobok-obok dan juga Tina Tun dengan lagu Bolo-bolonya. Di era 2000-an, lagu anak-anak mulai mengalami masa krisis karena anak-anak mulai fasih menyanyikan lagu-lagu orang dewasa. Kalaupun ada lagu-lagu anak yang berkualitas baik, biasanya sih berasal dari dekade-dekade sebelumnya. Nah, itu dia beberapa maestro pencipta lagu anak di Indonesia. Siapa sih favorit kalian dan kira-kira lagu apa yang paling kalian suka? Boleh komen di bawah ya. Dadah!